Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Salam bagi kita semua. Mari kita mulai hari kita, memulai aktivitas kita pada hari ini dengan memulai dengan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024, tertulis di dalam kitab Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Atong marhiras niroha mahita madapotop habangsa para sia-siang. Asata jalo talup niroha. Jala asa dapot asiniroha hita, baik pangurupia ditiki halehetan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, keberanian adalah satu kata kunci untuk sebuah kesuksesan. Dan keberanian adalah satu pintu bagi kita untuk membuang rasa takut. Keberanian yang sangat kita butuhkan di dalam firman ini adalah berani mendekati ataupun menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tetapi ada banyak hal yang membuat seseorang takut, malu-malu, sungkan, segan, atau banyak alasan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bisa jadi karena ragu. Kebanyakan, apakah memang Tuhan itu ada? Nggak percaya bahwasanya Tuhan Allah mampu memberikan pertolongan padanya. Sehingga banyak orang yang gagal untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Allah. Dan bisa jadi ada beberapa orang yang merasa, aku ini gak pantas. Siapalah aku? Banyak kali dosaku. Jadi orang yang seperti ini tidak tahu bahwasanya Tuhan Allah mampu menghapus bersih, menyapu bersih sampai putih kehidupan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak hal yang menjadi contoh keberanian-keberanian para pendahulu kita yang telah tertulis di dalam Alkitab. Satu hal yaitu kisah Yosua ketika 5 raja orang Amori menggempur dia saat bangsa Israel sedang berdiam di daerah Gibeon. Pasukan mereka yang mereka hadapi saat itu sangat mengenal wilayah pertempuran tersebut dan jumlahnya luar biasa banyaknya, melebihi banyaknya orang Israel. Namun dengan beraninya Yosua memimpin barisannya maju untuk berperang dengan hanya mengandalkan dan mempercayai kasih Tuhan sesuai dengan janjinya. Dia menyerahkan para musuh ke dalam tangannya. Dia percaya janji Tuhan Allah itu tidak mengada-ngada. Janji Tuhan Allah itu tidak seperti angin dan asap, lewat dan tidak kelihatan lagi, berhembus dan tidak tahu kemana lagi. Tetapi Yosua yakin janji Tuhan yang akan menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangannya, itu adalah ya dan amin. Janji itu pasti nyata, sehingga dia memberanikan diri, meminta apapun yang dia harapkan untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Dan pada saat itu terjadi dan yang tidak akan pernah terjadi sepanjang abad, yaitu Yosua minta kepada Tuhan Allah supaya matahari dan bulan berhenti bergerak. Dia meminta kepada Tuhan Allah agar
menurunkan hujan batu untuk meluluhlantakkan pasukan Amori yang sangat terkenal kuat itu. Dalam Alkitab mencatatkan itu Yosua alami. Dan itu yang pernah dia lakukan, yang dia minta tepat waktu Tuhan Allah berikan. Namun dia tidak meminta lebih dari apa yang dia butuhkan. Karena dia tahu setiap waktu, setiap musim, setiap kesempatan Tuhan Allah akan ada di sampingnya. Sesuai kebutuhannya Tuhan Allah akan memberikan yang terbaik. Saudaraku, bisa jadi kita seperti Yosua, mengalami banyak gempuran pertempuran di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Mengapa kita tidak mau meniru dan meneladani Yosua? Ingatlah saudaraku, hanya orang yang percaya yang akan mampu mengalami kasih karunia Tuhan Allah. Hanya orang yang berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Allah lah yang akan layak menerima sesuatu hal yang membuat ketakutannya hancur dan hilang. Jangan ragukan kasih Tuhan padamu. Keberanian yang dimaksudkan dalam firman ini adalah keberanian dengan iman. Bukan berani aku mau pogah-pogahan, mengandalkan kekuatan. Tidak. Berani karena beriman. Berani karena tahu Tuhan ada di pihakmu. Berani karena percaya Tuhan Allah akan senantiasa ada dalam kehidupan. Saudaraku, kira-kira apa yang akan kita alami jika kita sudah berani menghampiri tahta kasih karunia Allah? Yang pertama adalah kita akan bergaul intim dengan Allah Bapa Surgawi. Jadi kalau kita bergaul dekat, tentu dong pasti banyak pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan Allah. Pasti akan semakin banyak waktu kita berjalan bersama Tuhan Allah. Dan kita akan dapat menikmati damai sejahtera di hidup kita, menikmati sukacita yang tak pernah berkesudahan, bahkan kita akan mengalami banyak hal. Semuanya tertentu dan pasti walaupun kita belum mengalaminya. Iman itu ada. Dan yang kedua, jika kita berani menghampiri tahta kasih karunia Allah, tentu kita akan mengenal siapa pribadi Allah yang sebenarnya. Sifat-sifatnya dalam kemahapengasihannya. Dan kita tentu akan berani mengatakan, walau aku lemah, Dia akan menguatkanku. Walau aku tidak punya apa-apa, aku tahu Tuhan akan menyempurnakan dan melengkapi segalanya. Dan kita akan semakin tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu pengampun, pengasih, penyayang. Dia Allah Maha Hadir. Dia Allah yang Maha Mengetahui. Bahkan tidak satu iota pun dari hidup kita yang Dia tidak kenal dan tidak tahu. Kalau kita sudah tahu itu, berarti kita semakin yakin berjalan bersama Kristus. Dan yang ketiga, kita pasti akan menerima seperti yang dikatakan dalam nats ini. Menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seperti Yosua, tepat waktu dan pas seperti yang kita harapkan. Itu yang kita akan dapatkan. Dan ketika kita berani menghampiri tahta kasih karunia Allah, kita akan merasakan kelegaan. Dan kita akan merasa tenang. Tidak ada yang akan menahan kita. Karena keberanian dalam hal ini berarti adalah berani mengungkapkan sebebas-bebasnya. Keberanian di dalam firman ini, di dalam bahasa aslinya mengatakan, yang dari bahasa Yunani mengatakan parrhesia, artinya adalah berani
ngomong sepuasnya seolah kita tahu. Dan dialah tempat segala curahan hati kita. Tak ada yang kita tahan karena kita tahu dia tidak akan meloloskan satu titik pun rahasia kita kepada banyak orang. Dan kita puas mengatakannya tanpa ada rasa keraguan. Dan ketika itu terjadi saudaraku, kita akan mengalami damai sejahtera berkelimpahan. Dan kita akan semakin dipenuhi oleh rasa sukacita dari Tuhan Allah. Dia telah membuka jalan untuk kita. Mengapa tidak kita lakukan? Mengapa tidak kita jalani? Beranikan dirimu saudaraku. Jangan malu-malu. Jangan takut-takut. Jangan ragu. Dia menunggumu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Engkau telah membuka jalan bagi kami agar kami dapat memberanikan diri kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Lingkupi kami Tuhan, jagai dan berikan kami roh-Mu di dalam kuat kuasa-Mu agar kami mampu mengalahkan ketakutan kami, mengalahkan keraguan kami, mengalahkan ketidakpastian dari hati kami, sehingga kami berani menghampiri Engkau, menghampiri kasih karunia-Mu. Tuhan, biarlah apapun yang kami jalani ke depan, Engkau yang memampukan kami memberanikan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, agar kami memperoleh pertolongan dari-Mu tepat waktu, agar kami memperoleh damai sejahtera bersama-Mu, agar kami memperoleh sukacita dan kelegaan, karena Engkaulah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.